Perkenalkan, nama saya Rosalinda Silitonga dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai laporan praktikum keanekaragaman hayati. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian keanekaragaman hayati. Yang kedua, tingkatan jenis keanekaragaman hayati. Yang ketiga, manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Yang keempat, aktivitas yang mempengaruhi keanekaragaman hayati dan yang meningkatkan keanekaragaman hayati. Yang kelima, upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir adalah klasifikasi keanekaragaman hayati. Yang pertama, kita akan membahas pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi. Yang kedua, kita akan membahas keanekaragaman hayati dibagi dalam beberapa tingkatan. Yang pertama, keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen merupakan variasi genetik dalam satu spesies. Tingkat tersebut timbul karena setiap individu mempunyai bentuk gen yang khas. Yang kedua, keanekaragaman jenis. Dalam keanekaragaman jenis dijumpai keanekaragaman individu. Di lingkungan sekitar banyak dijumpai berbagai jenis hewan dan tumbuhan dengan berbagai ciri fisiknya seperti bentuk dan ukuran tubuh, warna, dan kebiasaan hidup. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Lingkungan hidup meliputi komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik meliputi berbagai jenis makhluk hidup, mulai dari yang bersel satu hingga makhluk hidup yang bersel banyak, yang dapat dilihat langsung. Komponen abiotik meliputi iklim, cahaya, batuan, air, tanah, dan kelembapan. Maka ekosistem yang merupakan interaksi antara komponen biotik dan abiotik pun bervariasi pula. Pada suatu tanaman terdapat varietas serangga dengan jumlah yang cukup banyak dan terdapat juga berbagai penyakit yang timbul pada tanaman tersebut yang menyebabkan gangguan baik secara morfologi maupun fisiologi. Gangguan morfologi dan gangguan fisiologi. Gangguan morfologi adalah gangguan yang terjadi di luar tubuh tumbuhan dan dapat dilihat secara langsung. Sedangkan gangguan fisiologi adalah gangguan yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan dan tidak bisa dilihat secara langsung. Cara membasmi penyakit-penyakit yang timbul pada tanaman dengan menggunakan yang pertama, pestisida alami, contohnya mindi dan minyak tanah. Pestisida insektik, contohnya basudin dan dioxinom. Yang ketiga, manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Yang pertama, sebagai sumber plasma nutfah. Yang kedua, sebagai sumber pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Dan yang keempat, sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, mempertahankan kelanjutan ekosistem dan masih banyak memengaruhi keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia yang menurunkan keanekaragaman hayati. Yang pertama, kerusakan habitat. Yang kedua, penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Yang ketiga, adanya pertanian monokultur. Yang keempat, pencemaran lingkungan dari limbah pabrik atau rumah tangga. Aktivitas manusia yang dapat meningkatkan keanekaragaman hayati. Yang pertama, pemuliaan. Yang kedua, reboisasi. Yang ketiga, pembuatan taman-taman kota. Yang keempat, pelestarian plasma nutfah secara in situ dan ex situ. Yang kelima, penebangan pohon di hutan dilakukan dengan menerapkan sistem tebang pilih. Yang kelima, upaya pelestarian keanekaragaman hayati. A. Melakukan pelestarian keanekaragaman hayati baik secara
ex situ, dan in situ. Yang pertama, pelestarian secara in situ, yaitu pelestarian makhluk hidup dalam habitat aslinya. Yang kedua, pelestarian secara ex situ adalah pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya, tetapi di lingkungan dibuat mirip aslinya. B. Memanfaatkan keanekaragaman hayati dengan menerapkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, prinsip daya toleransi. Yang kedua, optimum. Yang ketiga, prinsip ketahan balikan. Yang keempat, faktor pengontrolan. Dan yang terakhir, klasifikasi keanekaragaman hayati. Pertama, perkembangan sistem klasifikasi. A. Klasifikasi sistem artifisial atau buatan. Sistem ini menggunakan struktur morfologi, anatomi maupun fisiologi, terutama alat reproduksi dan habitatnya. Sebagai B. Klasifikasi sistem alami. Klasifikasi sistem alami menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi, bentuk luar tubuh secara alami atau wajar. C. Klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi sistem filogenetik disusun berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lain. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya juga mohon bantu like dan komennya. Ini sangat membantu nilai saya. Terima kasih.